Apakah Anda tahu bahwa kira-kira 82% kendaraan yang beredar di jalan raya mengakhiri masa pakainya jauh sebelum mencapai 150.000 mil? Banyak di antaranya berakhir di tempat barang rongsokan atau lelang penyelamatan bukan karena kecelakaan katastrofik, melainkan karena akumulasi kelalaian yang dapat dihindari yang lebih suka tidak terlalu ditekankan oleh produsen. Ada perbedaan besar antara mobil yang dirancang untuk bertahan selama masa garansi dan mobil yang dirawat untuk bertahan seumur hidup. Sementara merek-merek bersaing untuk menawarkan proyeksi biaya perawatan yang rendah untuk menarik pembeli armada dan pelanggan baru, penggemar umur panjang tahu bahwa interval yang disarankan itu dalam kondisi terbaik bersifat optimis dan dalam kondisi terburuk merupakan hukuman mati prematur bagi komponen internal. Rahasia dari segelintir kendaraan yang berhasil menggandakan atau melipat gandakan rata-rata harapan hidup tidak terletak pada keberuntungan atau karena telah membeli unit yang diberkati sejak dari jalur perakitan. Itu terletak pada pemahaman mendalam tentang kimia cairan, fisika panas, dan disiplin pencegahan. Itulah sebabnya hari ini kami akan memberitahu Anda 20 kebiasaan yang akan mengubah hubungan dengan mesin Anda dan yang akan menentukan apakah mesin Anda akan mencapai 500.000 mil atau apakah akan menjadi sampah sebelum dekade kedua. Kebiasaan 20. Pergantian oli preventif aturan 3.000 mil. Oli secara harfiah adalah darah kendaraan Anda, dan mengganti cairan ini adalah intervensi perawatan paling penting yang pernah Anda lakukan. Namun, terdapat konflik kepentingan masif antara apa yang didiktekan oleh buku panduan pemilik Anda dan apa yang didiktekan oleh hukum gesekan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana interval penggantian oli yang direkomendasikan oleh produsen telah meningkat dari 3.000 atau 5.000 mil menjadi 10.000 atau bahkan 15.000 mil. Tren ini bukan disebabkan oleh kemajuan ajaib dalam kimia oli yang membuatnya abadi, melainkan karena tekanan komersial untuk mengurangi biaya kepemilikan yang dirasakan dan mematuhi peraturan lingkungan mengenai limbah cairan. Realitas teknisnya adalah, meskipun oli sintetis modern sangat tahan lama, kemampuannya untuk menahan partikel karbon, kelembapan, dan asam hasil pembakaran memiliki batas fisik. Aturan 3.000 mil untuk oli mineral atau 5.000 mil para sintetis kelas atas adalah asuransi termurah yang dapat Anda beli. Saat mencapai 7.000 mil, bahkan oli terbaik di pasar pun telah memulai proses degradasi termal di mana aditif deterjen dan dispersan habis. Ketika ini terjadi, oli tidak lagi dapat menahan residu dalam suspensi, dan residu tersebut mulai mengendap di dinding mesin dalam bentuk lumpur atau pernis. Endapan ini menyumbat saluran pelumasan mikroskopis yang memberi makan bantalan poros engkol dan poros bubungan. Sebuah mesin yang beroperasi dengan oli lama, pada dasarnya sedang mengelas dirinya sendiri dari dalam. Selain itu, fenomena pengenceran oleh bahan bakar yang umum terjadi pada mesin injeksi langsung modern mengurangi viskositas oli dengan cepat, membiarkan dinding silinder rentan. Mengabaikan interval pemasaran dari buku panduan dan kembali ke disiplin penggantian proaktif menjamin bahwa permukaan logam tidak pernah bersentuhan langsung, memungkinkan komponen yang biasanya gagal pada 200.000 mil tetap dalam kondisi prima jauh setelah 500.000 mil. Kebiasaan 19. Waktu pemanasan dalam keadaan diam aturan 30 detik. Salah satu momen keausan terbesar bagi mesin pembakaran internal apapun adalah 1 menit pertama setelah start dingin. Selama berjam-jam mobil dalam keadaan mati, gravitasi menyebabkan sebagian besar oli mengalir ke bak oli, membiarkan bagian atas mesin, seperti katup, pengikut, dan turbocharger, hanya dengan lapisan pelindung molekuler yang tipis. Banyak pengemudi memiliki kebiasaan buruk menyalakan mesin dan segera menjalankan kendaraan, atau lebih buruk lagi berakselerasi dengan kuat untuk keluar cepat dari tempat parkir. Memberikan beban pada mesin yang logamnya belum mencapai suhu ekspansi operasional dan olinya belum bersirkulasi sepenuhnya adalah resep untuk bencana jangka panjang. Aturan 30 detik tidak meminta Anda menunggu 10 menit hingga mesin panas, karena membiarkan mesin diam terlalu lama juga memiliki kelemahannya, tetapi ini menuntut waktu tunggu teknis.
30 detik adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan pompa oli untuk memberi tekanan pada seluruh sistem, mengisi penegang rantai hidrolik, dan menjangkau komponen yang paling jauh dari poros engkol. Selama periode singkat ini, Anda membiarkan viskositas oli berkurang cukup banyak sehingga dapat mengalir dengan mudah melalui toleransi ketat mesin modern. Selain itu, logam seperti aluminium dan baja memiliki koefisien ekspansi termal yang berbeda. Jika Anda menuntut tenaga maksimal sebelum bagian-bagian ini mulai mengembang secara seragam, Anda menciptakan tegangan mekanis yang tidak perlu yang dapat menyebabkan kegagalan packing kepala silinder atau keausan dini pada cincin piston. Kebiasaan ini, yang diulang ribuan kali selama bertahun-tahun, menjadi pembeda antara mesin yang mengonsumsi oli pada 100.000 mil dan mesin yang menjaga kompresi sempurna saat mencapai 500.000 mil. Kebiasaan 18. Jangan pernah mengemudi dengan tangki di posisi cadangan. Kebiasaan ini sering diabaikan karena banyak pengemudi melihatnya sebagai masalah logistik atau kenyamanan daripada masalah integritas mekanis. Namun, sistem bahan bakar kendaraan modern adalah bagian dari teknik presisi yang bergantung pada bahan bakar itu sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Pompa bahan bakar yang terletak di dalam tangki pada sebagian besar mobil saat ini adalah motor listrik yang menghasilkan panas dalam jumlah besar saat bekerja untuk mengirimkan bensin bertekanan tinggi ke injektor. Bahan bakar yang mengelilingi pompa bertindak sebagai pendingin cair, menyerap panas tersebut dan membuangnya. Ketika Anda terbiasa membiarkan level bahan bakar turun di bawah 1/4 tangki, pompa menjadi terpapar udara dan kehilangan kemampuan pendinginannya. Pompa yang terus-menerus beroperasi pada suhu yang lebih tinggi mengalami degradasi yang dipercepat pada gulungan listrik dan segel internalnya. Selain itu, semua tangki bahan bakar, tanpa kecuali, menumpuk sejumlah sedimen, kelembapan akibat kondensasi, dan partikel kotoran mikroskopis selama bertahun-tahun. Residu ini biasanya mengendap di dasar tangki. Saat berkendara dengan level cadangan, terdapat kemungkinan lebih besar pompa akan menghisap kontaminan pekat ini. Meskipun filter bahan bakar harus menghentikan partikel yang lebih besar, kelembapan dan sedimen halus dapat lewat, menyebabkan erosi pada injektor dan memengaruhi pola semprotan. Pola bahan bakar yang buruk menghasilkan titik panas di ruang bakar yang dapat merusak piston. Menjaga tangki selalu di atas 1/4 tidak hanya mencegah Anda terdampar, tetapi juga melindungi komponen yang penggantiannya biasanya memerlukan pembongkaran poros belakang atau tangki secara keseluruhan. Biaya yang dapat dihindari dengan mudah dengan perubahan perilaku sederhana ini. Kebiasaan 17. Penggunaan filter oli berefisiensi tinggi. Adalah tragedi umum melihat pemilik yang menginvestasikan sejumlah besar uang untuk oli sintetis terbaik di pasar, lalu memasang filter oli termurah yang tersedia di toko suku cadang. Ini adalah kesalahan kritis. Filter oli adalah satu-satunya penjaga yang berdiri di antara kontaminan abrasif dan permukaan bantalan mesin Anda. Tidak semua filter sama, meskipun dari luar tampak seperti kaleng logam yang identik. Filter ekonomis biasanya menggunakan media filter selulosa sederhana dengan efisiensi penyaringan yang buruk, seringkali membiarkan partikel berukuran lebih dari 40 mikron lewat. Partikel yang menyebabkan keausan terbesar pada mesin adalah partikel yang memiliki ukuran yang sama dengan ruang toleransi antara bagian-bagian yang bergerak, biasanya antara 5 hingga 20 mikron. Filter berefisiensi tinggi yang dibuat dengan media sintetis atau campuran serat kaca dapat menangkap lebih dari 99% partikel mikroskopis ini. Selain kapasitas filtrasi, konstruksi internal sangatlah vital. Filter berkualitas memiliki katup bypass yang kokoh dan, yang paling penting, katup periksa belakang silikon berkualitas tinggi. Katup ini mencegah oli mengalir kembali ke bak oli saat mesin mati, menjamin bahwa pada penyalaan berikutnya terdapat tekanan oli instan. Filter murah menggunakan katup karet yang mengeras karena panas dan gagal, menyebabkan start kering yang menghancurkan mesin sedikit demi sedikit. Jika tujuan Anda adalah 500.000 mil, filter oli harus diperlakukan dengan tingkat kepentingan yang sama dengan mesin itu sendiri.
Memilih merek yang dikenal karena kapasitas filtrasi mikroskopisnya dan konstruksi internalnya yang unggul adalah salah satu investasi dengan pengembalian terbesar dalam masa pakai kendaraan Anda. Kebiasaan 16. Penggantian cairan pendingin anti beku. Sistem pendinginan bertanggung jawab untuk mengelola musuh nomor 1 umur panjang, panas ekstrem. Cairan pendingin bukan sekadar air dengan pewarna. Ini adalah paket kimia kompleks yang dirancang untuk menaikkan titik didih, menurunkan titik beku, dan, yang terpenting, mencegah korosi internal. Seiring berjalannya waktu dan siklus panas dan dingin yang konstan, inhibitor korosi di dalam anti beku habis. Ketika ini terjadi, cairan menjadi asam. Cairan pendingin yang asam sangat berbahaya karena fenomena yang disebut korosi galvanik. Dalam mesin modern yang menggabungkan berbagai logam seperti aluminium, besi, tembaga, dan baja, cairan pendingin lama dapat bertindak sebagai elektrolit, memungkinkan arus listrik kecil mengalir di antara logam, menggerogotinya dari dalam. Ini menghancurkan segel pompa air secara prematur, merusak saluran internal kepala silinder, dan dapat melubangi inti pemanas atau radiator. Selain itu, cairan pendingin yang terdegradasi kehilangan kemampuannya untuk melumasi segel pompa air yang menyebabkan kebocoran dan akhirnya panas berlebih yang dapat membengkokkan kepala silinder dalam hitungan detik. Banyak produsen mengklaim bahwa cairan pendingin mereka tahan lama dan dapat bertahan 10 tahun atau 150.000 mil. Bagi pemilik yang mengincar 500.000 mil, interval ini tidak dapat diterima. Mengganti cairan pendingin setiap 3 atau 5 tahun dengan melakukan pembersihan sistem secara menyeluruh untuk menghilangkan sedimen, memastikan bahwa permukaan perpindahan panas tetap bersih dan segel karet, serta plastik pada sistem tidak menjadi rapuh. Mesin yang selalu beroperasi dalam rentang suhu optimalnya dan tanpa korosi internal adalah mesin yang memiliki jalan terang untuk mencapai 500 juta mil tanpa perbaikan besar. Kebiasaan 15. Perawatan transmisi, cairan, dan filter. Di dalam industri otomotif kontemporer, salah satu penipuan yang paling merugikan bagi umur panjang sebuah kendaraan adalah konsep cairan transmisi seumur hidup. Banyak produsen memastikan dalam buku panduan pengguna mereka bahwa kotak roda gigi adalah unit tertutup yang tidak memerlukan intervensi kecuali jika terjadi kegagalan. Pernyataan ini secara teknis tidak dapat dipertahankan dari perspektif termodinamika dan kimia polimer. Transmisi otomatis mungkin merupakan komponen paling kompleks di mobil Anda, menampung ratusan bagian yang bergerak, kopling gesek, dan badan katup yang beroperasi dengan toleransi 1/1000 inci. Cairan transmisi tidak hanya melumasi tetapi juga bertindak sebagai cairan hidrolik untuk melakukan perpindahan gigi dan sebagai pendingin untuk cakram kopling. Seiring berjalannya waktu, panas ekstrim mendegradasi pengubah gesekan dan deterjen dalam cairan. Selain itu, setiap kali transmisi melakukan perpindahan gigi, partikel mikroskopis dari bahan gesek dan logam terlepas. Jika cairan tidak diganti, partikel-partikel ini bertindak sebagai pasta abrasif yang mengikis saluran badan katup dan mengauskan segel karet, membuatnya rapuh. Kebiasaan mengganti cairan dan filter setiap 30.000 atau 40.000 mil adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa transmisi mencapai 500.000 mil. Mengabaikan hal ini biasanya berakibat pada perpindahan gigi yang kasar atau slip di sekitar 120.000 mil, saat di mana kerusakan biasanya sudah tidak dapat diperbaiki dan biaya perbaikan dapat melebihi 3.000 atau 5.000 dolar. Perawatan proaktif mencegah penumpukan pernis pada solenoid dan menjaga tekanan hidrolik pada level pabrik, memastikan pengoperasian yang mulus selama beberapa dekade. Kebiasaan 14. Perawatan cairan rem. Sistem pengereman adalah asuransi jiwa utama Anda, tetapi cairannya adalah salah satu yang paling diabaikan oleh pengemudi rata-rata. Sebagian besar cairan rem, seperti titik 3 atau titik 4, memiliki sifat kimia yang disebut higroskopis, yang berarti mereka memiliki afinitas alami untuk menyerap kelembapan dari udara. Bahkan dalam sistem tertutup, kelembapan menembus melalui segel karet dan pori-pori selang rem. Masalah adanya air dalam sistem bersifat ganda dan katastrofik. Pertama,
Air secara drastis menurunkan titik didih cairan. Di bawah pengereman intens atau turunan di tanjakan, air dapat berubah menjadi uap, menciptakan gelembung yang membuat pedal amblas hingga ke dasar tanpa mengerem kendaraan. Kedua, dan yang lebih relevan untuk umur panjang mekanis, air menyebabkan korosi internal pada komponen logam. Modul sistem pengereman anti terkunci yang dikenal sebagai modul ABS berisi katup dan motor yang sangat halus yang berkarat dan tersumbat dengan adanya kelembapan. Mengganti modul ABS dapat memakan biaya lebih dari $1.500. Kebiasaan menguras dan mengganti cairan rem setiap 2 tahun atau 30.000 mil menghilangkan kelembapan dan residu logam dari silinder master dan kaliper rem, memperpanjang usia seluruh sistem dan menjamin respons yang kuat dan aman di setiap penghentian. Kebiasaan 13. Penggantian cairan kemudi hidrolik. Kemudi bertenaga adalah sistem yang sering dilupakan sampai pompa mulai mengerang atau kemudi menjadi berat. Cairan kemudi hidrolik tunduk pada tekanan yang sangat besar, seringkali melebihi 1.000 atau 1.500 pon per inci persegi. Di bawah stres mekanis ini dan panas yang dihasilkan oleh pemompaan terus-menerus, cairan kehilangan sifat pelumasnya dan aditif anti busanya. Ketika cairan terdegradasi, warnanya menjadi gelap dan mulai mendegradasi segel internal rak kemudi. Begitu segel internal gagal, cairan mulai bocor ke penutup debu atau, lebih buruk lagi, membiarkan logam bergesekan dengan logam di dalam mekanisme kemudi. Penggantian rak kemudi adalah tugas yang melelahkan dan mahal. Dengan menetapkan kebiasaan menyedot dan mengganti cairan dari tangki setiap 20.000 mil, Anda memasukkan aditif baru yang menjaga segel karet tetap fleksibel dan mudah. Ini mencegah kontaminan mengauskan poros pompa dan memperpanjang masa pakai kotak kemudi secara tidak terbatas. Sistem kemudi yang dirawat dengan baik harus terasa setajam pada 400.000 mil, seperti yang dirasakan pada hari mobil keluar dari dealer. Kebiasaan 12. Pergantian cairan diferensial dan kotak transfer. Pada kendaraan penggerak roda belakang, penggerak semua roda, atau 4x4, diferensial dan kotak transfer adalah pahlawan yang terlupakan yang menyalurkan tenaga mesin ke roda. Unit-unit ini menampung roda gigi hipoid yang menahan beban torsi masif. Karena cara roda gigi ini berinteraksi, terdapat tekanan kontak ekstrem yang memerlukan pelumas dengan aditif tekanan ekstrem. Berbeda dengan mesin, unit-unit ini biasanya tidak memiliki filter oli, yang berarti serpihan logam apapun hasil dari keausan normal tetap tersuspensi dalam cairan, bersirkulasi melalui bantalan. Seiring waktu, cairan ini menjadi jenuh dengan logam dan kehilangan viskositasnya. Dalam kondisi hujan atau saat melewati genangan air yang dalam, diferensial bahkan dapat menghisap kelembapan melalui katup ventilasinya, menciptakan emulsi seperti susu yang tidak melumasi sama sekali. Mengganti oli poros dan kotak transfer setiap 50.000 mil sangatlah vital. Kebiasaan ini mencegah suara dengungan khas dari diferensial yang aus dan memastikan bantalan jarum serta pinion tetap dalam toleransi sempurna, memungkinkan komponen transmisi akhir bertahan selama blok mesin itu sendiri. Kebiasaan 11. Pembersihan badan akselerasi dan katup kontrol udara jalan minimum. Agar mesin dapat beroperasi dengan efisiensi dan kehalusan maksimal, ia memerlukan manajemen aliran udara yang tepat. Dengan bertambahnya kilometer, uap oli yang berasal dari sistem ventilasi karter positif mengembun di badan akselerasi, menciptakan lapisan karbon lengket di sekitar katup kupu-kupu. Penumpukan ini mengganggu pergerakan presisi plat dan menyumbat saluran katup kontrol udara jalan minimum, yang dikenal sebagai katup IECE. Ketika ini terjadi, mesin mulai mengalami putaran diam yang tidak menentu, getaran berlebihan dan, dalam kasus yang parah, mati saat berhenti. Getaran frekuensi rendah ini bukan hanya gangguan, getaran tersebut disalurkan melalui dudukan mesin dan transmisi, mempercepat degradasinya. Mesin yang tidak dapat menjaga putaran diam yang stabil juga menderita pembakaran yang tidak sempurna, yang mengotori busi dan membebani konverter katalitik. Kebiasaan membersihkan badan akselerasi dan katup IACE dengan pelarut khusus setiap 30.000 mil
menjaga respons akselerator instan dan putaran diam yang begitu halus sehingga hampir tidak terasa bahwa mobil sedang menyala. Pembersihan ini mencegah beban yang tidak perlu pada aktuator elektronik dan berkontribusi langsung pada umur panjang komponen dudukan mesin. Kebiasaan 9. Inspeksi dan penggantian sabuk aksesori. Berbeda dengan sabuk distribusi, sabuk aksesori terlihat jelas dan mengoperasikan komponen periferal seperti alternator, kompresor penyejuk udara, dan seringkali pompa air. Meskipun putusnya sabuk ini tidak selalu menghancurkan mesin secara instan seperti sabuk waktu, konsekuensinya bisa sama fatalnya jika pengemudi tidak bereaksi dalam hitungan detik. Jika sabuk aksesori putus saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, Anda akan segera kehilangan bantuan kemudi hidrolik, yang akan membuat mobil sangat sulit dikendalikan. Yang lebih parah adalah alternator, akan berhenti mengisi daya baterai, dan jika pompa air digerakkan oleh sabuk ini, sirkulasi cairan pendingin akan berhenti seketika. Dalam waktu kurang dari 2 menit, suhu blok mesin akan naik ke level yang dapat melelehkan packing kepala silinder atau mengubah bentuk logam. Kebiasaan preventif terdiri dari memeriksa sabuk ini secara visual setiap 5.000 mil, mencari retakan melintang, rumbai, atau area mengkilap yang menunjukkan selip. Seorang teknisi berpengalaman tahu bahwa jika sabuk memiliki lebih dari 3 retakan dalam 1 inci panjangnya, sabuk tersebut telah mencapai akhir masa pakainya. Mengganti sabuk ini secara preventif setiap 40.000 mil adalah investasi minimal hanya sekitar $100 atau $200 yang menghindari Anda terdampar di jalan dan melindungi integritas termal mesin. Sistem aksesori yang senyap dan terpasang dengan baik menjamin bahwa semua sistem listrik dan pendinginan berfungsi tanpa tekanan mekanis tambahan. Kebiasaan 8. Perawatan dudukan mesin dan transmisi. Dudukan mesin adalah blok karet dan logam yang dirancang untuk mengisolasi getaran alami dari pembakaran dan pergerakan transmisi dari bagian sasis lainnya. Seiring berjalannya tahun dan siklus panas, karet akan mengeras, retak, atau runtuh. Ketika sebuah dudukan gagal, mesin tidak lagi tertambat dengan kuat. Setiap kali Anda berakselerasi atau mengerem, unit penggerak akan miring secara berlebihan. Gerakan ini bukan sekadar masalah kenyamanan atau kebisingan. Mesin yang bergerak berlebihan memberikan tekanan besar pada selang radiator, kabel listrik, saluran bahan bakar, dan yang paling kritis, pada sambungan homokinetik dan poros transmisi. Dudukan mesin yang rusak dapat menyebabkan selang cairan pendingin terlepas tiba-tiba atau poros penggerak keluar dari posisinya, memicu kerusakan tambahan yang mahal. Selain itu, getaran konstan yang tidak diserap oleh dudukan akan disalurkan ke dashboard, ke komponen elektronik, dan ke struktur kendaraan itu sendiri, menyebabkan baut-baut melonggar dan munculnya suara struktural yang mustahil untuk dihilangkan. Kebiasaan memeriksa dudukan setiap kali dilakukan penggantian oli memungkinkan pendeteksian kebocoran cairan pada dudukan hidrolik atau retakan pada karet sebelum mesin mulai berguncang. Menjaga dudukan dalam kondisi sempurna sangat penting untuk melindungi arsitektur periferal mobil dan memastikan bahwa energi mesin disalurkan ke roda dan tidak hilang dalam gerakan parasit yang merusak. Kebiasaan 7. Pembersihan sasis dan pencegahan karat. Tidak ada gunanya memiliki mesin yang dapat bertahan 1 juta mil jika struktur yang menopangnya hancur karena korosi. Karat adalah kanker bagi mobil dan sekali menetap jauh di titik-titik pengelasan atau pada rel sasis, perbaikannya secara ekonomi tidak layak dan mengancam keamanan struktural jika terjadi benturan. Di wilayah di mana garam digunakan di jalan raya selama musim dingin atau di daerah pesisir dengan udara asin, korosi bekerja dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Garam dan kelembapan menciptakan sel galvanik yang melahap baja sentimeter demi sentimeter. Kebiasaan preventif yang paling penting di sini adalah pencucian mendalam pada sasis setidaknya sebulan sekali, dan terutama setelah setiap badai salju. Mencuci badan mobil saja tidak cukup. Perlu menggunakan air bertekanan untuk menghilangkan endapan garam dari sudut-sudut tersembunyi, lengan kendali, dan celah-celah roda. Bagi mereka yang menginginkan umur panjang maksimal,
Penerapan perawatan anti korosi berbasis oli atau lilin adalah strategi pemenang. Produk-produk ini menyegel logam dan menolak kelembapan. Mobil dengan sasis yang mulus menjaga nilai jual kembalinya dan memungkinkan mekanik melakukan perbaikan di masa depan tanpa harus berjuang dengan baut yang menyatu karena karat yang biasanya patah dan menggandakan waktu pengerjaan. Integritas struktural adalah fondasi di mana kendaraan dengan jarak tempuh sangat tinggi dibangun. Kebiasaan 6. Rotasi dan alineasi ban secara konstan. Banyak pengemudi melihat ban hanya sebagai potongan karet yang diganti ketika sudah halus, tetapi kondisinya menentukan kesehatan seluruh sistem suspensi. Ban yang aus dengan tidak merata menghasilkan getaran harmonik yang merambat melalui bantalan roda, peredam kejut, dan bushing suspensi, membuatnya aus sebelum waktunya. Kebiasaan merotasi ban setiap 5.000 atau 7.000 mil memastikan bahwa keausan merata di keempat sudut, memaksimalkan masa pakai tapak ban, dan menjaga keseimbangan dinamis kendaraan. Namun, rotasi harus disertai dengan alineasi presisi setidaknya setahun sekali atau setiap kali menabrak lubang yang dalam. Kendaraan yang tidak selaras memaksa komponen kemudi untuk saling berlawanan, menghasilkan panas yang tidak perlu pada bantalan dan memaksa pompa kemudi bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Selain itu, alineasi yang salah meningkatkan hambatan gulung yang meningkatkan konsumsi bahan bakar secara signifikan. Dengan menjaga ban tetap seimbang dan mobil selaras dengan sempurna, Anda mengurangi stres pada sambungan bola dan ujung kemudi. Kebiasaan ini tidak hanya menghemat ribuan dolar untuk ban dalam jangka panjang, tetapi juga menjaga perasaan berkendara yang kokoh dan presisi, mencegah mobil terasa tua dan longgar sebelum waktunya. Kebiasaan 5. Penggantian busi dan koil sebelum gagal. Busi adalah komponen yang bertugas menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk pembakaran di dalam ruang bakar. Banyak pengemudi menunggu sampai mesin mulai bergetar atau lampu peringatan di dashboard menyala untuk menggantinya. Ini adalah kesalahan yang dapat merenggut nyawa mesin. Ketika busi aus atau koil pengapian mulai melemah, terjadi apa yang disebut mekanik sebagai kegagalan pengapian. Dalam siklus ini, bensin disemprotkan ke dalam silinder tetapi tidak terbakar. Bensin cair itu bertindak sebagai pelarut kuat yang menyapu lapisan oli pelumas dari dinding silinder. Tanpa lapisan pelindung oli tersebut, cincin piston bergesekan langsung dengan logam dinding silinder, menyebabkan keausan yang dipercepat dan hilangnya kompresi dalam hitungan mil yang sedikit. Selain itu, bahan bakar yang tidak terbakar mengalir melalui knalpot dan mencapai katalis, di mana ia terbakar karena suhu tinggi, melelehkan logam mulia internal dan menghancurkan komponen yang harganya lebih dari $1.500. Kebiasaan preventif terdiri dari mengganti busi iridium setiap 50.000 mil, meskipun buku panduan menjanjikan 100.000 mil, dan memperbarui koil pengapian setiap 80.000 mil. Investasi kecil ini memastikan bahwa setiap tetes bahan bakar menjadi energi dan bukan agen kimia yang menghancurkan silinder Anda dari dalam. Kebiasaan 4. Penggunaan bahan bakar berkualitas deterjen kelas atas. Tidak semua bensin sama. Meskipun angka oktannya benar, perbedaan kritis terletak pada paket aditif deterjen yang ditambahkan ke bahan bakar. Kebiasaan menggunakan secara eksklusif bensin yang bersertifikat berkualitas tinggi menjamin bahwa injektor dan katup masuk tetap bebas dari endapan karbon. Pada mesin injeksi langsung modern, masalah ini bahkan lebih serius karena bahan bakar tidak membasahi bagian belakang katup masuk untuk membersihkannya. Penggunaan bahan bakar murah atau dari sumber yang meragukan mempercepat pembentukan kerak karbon yang membatasi aliran udara dan menyebabkan mesin terasa berat dan kurang tenaga. Seiring waktu, endapan ini dapat terlepas dan jatuh ke dalam silinder, menyebabkan kerusakan fisik. Seorang pengemudi yang ingin mencapai 500.000 mil tahu bahwa menghemat 10 sen per galon di pom bensin adalah penghematan palsu yang akan berakhir pada tagihan pembersihan katup sebesar $1.000. Menjaga sistem bahan bakar tetap bersih sangat vital untuk menjaga efisiensi termal dan respons akselerator yang cepat yang menjadi ciri khas mesin muda. Selain itu, pembakaran yang bersih mengurangi beban kerja sistem penguapan emisi.
memperpanjang masa pakai tabung karbon aktif, dan katup pembuangan yang biasanya gagal karena penyumbatan partikel. Penumpukan residu pada katup tidak hanya memengaruhi kinerja, tetapi juga mengubah dinamika fluida yang dirancang oleh para insinyur. Ketika karbon memadat di batang katup, ia bertindak seperti amplas yang menghancurkan segel katup, membiarkan oli mesin merembes ke ruang pembakaran. Ini menghasilkan siklus setan di mana oli yang terbakar menghasilkan lebih banyak karbon, yang akhirnya mengontaminasi sensor oksigen dan sensor aliran udara massa. Bahan bakar dengan deterjen bersertifikat mencegah kotoran ini menempel sejak awal. Selain itu, aditif berkualitas tinggi ini melindungi dinding injektor dari korosi galvanik, memastikan bahwa pola penyemprotan selalu berupa kabut halus dan bukan pancaran padat yang membuang energi. Kebiasaan 3. Inspeksi selang dan klem. Sistem pendinginan beroperasi di bawah tekanan yang cukup besar untuk meningkatkan titik didih cairan pendingin. Selang karet tunduk pada siklus ekspansi dan kontraksi yang konstan, selain mengalami degradasi kimia dari dalam. Kebiasaan preventif terdiri dari melakukan inspeksi taktil pada setiap selang utama dan sekunder setiap 5.000 mil. Anda harus mencari area yang terasa terlalu lunak, seperti spons, atau area yang sangat keras dan rapuh. Selang yang pecah pada kecepatan jalan tol mengosongkan sistem pendinginan dalam waktu kurang dari 10 detik. Pada saat jarum suhu naik, kerusakan pada kepala silinder mungkin sudah tidak dapat diperbaiki. Yang sama pentingnya adalah klem. Versi pegas pabrikan umumnya lebih unggul daripada versi sekrup karena menjaga tekanan konstan tanpa mempedulikan suhu. Mengganti seluruh rangkaian selang setiap 7 tahun atau 100.000 mil adalah aturan emas untuk menghindari kejutan katastrofik. Sistem pendinginan yang kedap dan bertekanan adalah satu-satunya jaminan bahwa mesin Anda tidak akan mati karena serangan panas yang tidak perlu. Sangat penting untuk memeriksa juga titik-titik sambungan dengan termostat dan radiator, di mana getaran mesin biasanya menghasilkan retakan mikroskopis pada karet yang hanya muncul di bawah beban kerja tinggi. Di luar selang utama, terdapat saluran vakum kecil dan selang balik yang sering diabaikan. Retakan kecil pada saluran vakum dapat menipu komputer mobil, menyebabkan campuran udara dan bahan bakar menjadi terlalu miskin, yang meningkatkan suhu internal piston secara mengkhawatirkan. Klem, pada bagiannya, kehilangan tegangan karena kelelahan logam setelah ribuan siklus termal. Saat memeriksanya, sangat penting untuk memverifikasi bahwa tidak ada jejak debu keputihan atau noda berwarna merah muda atau hijau kering, yang merupakan indikator jelas dari kebocoran lambat. Memastikan integritas setiap koneksi sistem penekanan adalah hal yang memungkinkan mesin beroperasi pada rentang termal idealnya, mencegah packing kepala silinder berubah bentuk karena ekspansi termal yang tidak merata. Kebiasaan 2. Perawatan baterai dan sistem pengisian. Pada kendaraan kontemporer, baterai tidak hanya berfungsi untuk menyalakan mesin. Ia bertindak sebagai penstabil tegangan untuk puluhan modul kontrol elektronik. Baterai lama atau dengan sel yang melemah memaksa alternator bekerja pada 100% kapasitasnya secara konstan, yang secara drastis memperpendek masa pakai dioda dan bantalannya. Selain itu, baterai dalam kondisi buruk dapat menghasilkan lonjakan tegangan yang merusak sensor halus atau merusak perangkat lunak komputer mesin. Kebiasaannya terdiri dari membersihkan terminal baterai dengan larutan soda kue dan air untuk mencegah korosi asam dan melakukan pengujian beban tahunan. Jika baterai berusia lebih dari 4 tahun, baterai tersebut harus diganti secara preventif. Sistem kelistrikan yang sehat melindungi investasi pada komponen elektronik dan memastikan bahwa semua sistem keamanan aktif berfungsi dengan benar setiap saat. Kesehatan alternator bergantung langsung pada hambatan internal baterai. Mengabaikan baterai yang lemah sama saja dengan menghukum mati generator energi kendaraan Anda, sebuah komponen yang biayanya 5 kali lebih mahal daripada baterai itu sendiri. Kesehatan sistem kelistrikan terkait langsung dengan umur panjang transmisi otomatis dan sistem pengereman anti terkunci. Banyak kegagalan yang tampak seperti masalah mekanis yang mahal sebenarnya disebabkan oleh unit kontrol yang menerima tegangan yang tidak menentu.
Ketika baterai berada di akhir masa pakainya, alternator harus bekerja pada suhu yang jauh lebih tinggi untuk mengompensasi kurangnya penyimpanan kimia yang dapat membakar regulator internal. Sistem kelistrikan yang stabil mencegah deprogram badan akselerasi elektronik dan menjamin bahwa sensor posisi poros engkol mengirimkan sinyal yang jelas ke unit pusat. Menjaga kontak bebas dari sulfatasi bukan hanya estetika, tetapi memastikan bahwa konduktivitas tetap pada tingkat optimal untuk menghindari penurunan tegangan yang membingungkan sistem keamanan kendaraan. Kebiasaan 1. Mendengarkan mesin Anda diagnosis sensorik. Ini adalah kebiasaan yang paling penting dari semuanya dan yang memisahkan pemilik mobil sekali pakai dari anggota klub 500.000 mil. Anda harus mengetahui suara, bau, dan sensasi normal kendaraan Anda. Perubahan apapun sekecil apapun adalah pesan dari mesin. Suara siulan lembut dapat menunjukkan kebocoran vakum yang, jika diabaikan, akan merusak sensor oksigen. Bau manis di dalam kabin adalah tanda awal kebocoran pada inti pemanas. Tarikan ringan pada roda kemudi ke satu sisi menunjukkan bahwa alineasi telah hilang. Kebiasaannya terdiri dari meluangkan 10 menit seminggu dengan mesin menyala dan kap mesin terbuka hanya untuk mengamati dan mendengarkan. Sebagian besar kegagalan katastrofik memberikan peringatan sebelumnya selama ratusan mil. Belajar menafsirkan peringatan ini memungkinkan dilakukannya penyesuaian kecil dan ekonomis sebelum komponen gagal total dan menyebabkan kerusakan tambahan. Perhatian yang sadar adalah alat perawatan paling ampuh yang dimiliki oleh setiap pemilik. Diagnosis sensorik melibatkan penggunaan panca indera untuk memantau kesehatan mekanis. Bau oli terbakar setelah perjalanan jauh bisa jadi hanya packing tutup katup yang menetes ke knalpot. Mengganti packing itu membutuhkan sedikit biaya, tetapi membiarkan level oli turun terlalu rendah akan menghancurkan bantalan mesin. Getaran ringan pada pedal rem saat berhenti menunjukkan cakram rem yang tidak rata yang, jika diabaikan, akhirnya akan merusak bantalan roda dan komponen suspensi. Suara mencicit saat memutar roda kemudi adalah peringatan bahwa cairan kemudi bertenaga rendah atau terkontaminasi. Dengan menangani gejala-gejala ini pada tahap awal, pemilik menghindari efek domino di mana bagian kecil akhirnya menyeret komponen besar menuju kegagalan total. Mobil tidak boleh dilihat sebagai pengeluaran yang tidak terhindarkan atau barang sekali pakai yang diganti setiap 5 tahun. Mobil adalah alat kebebasan dan investasi mobilitas yang, jika diperlakukan dengan rasa hormat dan pengetahuan teknis, dapat melayani dengan setia selama beberapa dekade. Mentalitas pemilik yang mencapai 500.000 mil bukanlah mentalitas seseorang yang hanya memperbaiki apa yang rusak, melainkan seseorang yang memahami keterhubungan sistem mekanis. Mengadopsi kebiasaan ini tidak memerlukan keahlian pakar, tetapi memiliki disiplin untuk mengamati dan bertindak secara proaktif. Pada akhirnya, mobil adalah cerminan dari perawatan dan kecerdasan pengemudi yang mengoperasikannya. Menjaga mesin dalam kondisi optimal selama 500 juta mil adalah bukti tanggung jawab pribadi dan salah satu cara paling cerdas untuk melindungi aset finansial Anda dalam jangka panjang. Kebiasaan 10. Penggantian proaktif sabuk distribusi atau sabuk waktu. Sabuk distribusi adalah komponen paling kritis dalam arsitektur mesin pembakaran internal. Fungsinya adalah mengoordinasikan dengan presisi milidetik pembukaan dan penutupan katup dengan posisi piston. Pada sebagian besar kendaraan modern, insinyur menggunakan desain mesin yang disebut interferensi. Ini berarti ruang yang dilalui piston dan ruang di mana katup terbuka saling tumpang tindih pada waktu yang berbeda dalam siklus. Selama sabuk distribusi masih utuh, tarian mekanis ini sempurna. Namun, jika sabuk putus atau melompat hanya beberapa gigi, karena peregangan atau keausan bahan, piston akan menabrak katup yang terbuka dengan keras. Hasilnya adalah bencana mekanis instan yang mencakup katup bengkok, piston berlubang dan, dalam banyak kasus, kehancuran total kepala silinder dan blok mesin. Perbaikan jenis ini biasanya memakan biaya antara $4.000 dan $8.000, atau bahkan memerlukan penggantian lengkap seluruh unit penggerak. Produsen biasanya menyarankan penggantian setiap 60.000 atau 100.000 mil, tetapi bagi siapapun yang ingin mencapai 500 juta mil,
Kebiasaannya harus berupa penggantian proaktif setiap 60.000 mil atau 5 tahun, mana yang tercapai lebih dulu. Sangat penting untuk dipahami bahwa sabuk karet terdegradasi bukan hanya karena penggunaan, tetapi juga karena waktu dan panas ekstrim dari ruang mesin. Saat melakukan perawatan ini, sangat penting untuk mengganti juga pompa air dan penegang, karena jika bantalan penegang macet, itu akan menghancurkan sabuk baru dalam hitungan detik. Kebiasaan ini adalah perbedaan antara mobil yang pensiun dini di tempat rongsokan dan mobil yang terus beroperasi dengan kompresi pabrik selama beberapa dekade.